Ayo next pertanyaan. Yang kelima, siapa? Sebelah kanan kira. Sebelah kanan. Kanan. Oh, belakang, belakang. Oh. Ini lebih muda lagi sebenarnya. Lebih muda lagi. Oke. Boleh berdiri dulu nih. Berdiri, berdiri. Namanya siapa, Mas? Aldrik. Andri. Nah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mau nanya, Aku mau jawab. Tanya apa, Drik? kan Islam kan banyak alirannya kan. Ah, Nah, yang aliran paling bener tuh yang mana Gus itu? ah. Nah itu aja. Aliran yang bener paling mana? Iya. Alirannya bapakmu. Iki ra entuk voucher loh iki loh ya. Ora entuk voucher loh ya. Orang dalam ya, orang dalam ya. Iki putra mahkotane Paragon ora entuk iki ra entuk. Oke, pertanyaan dari Aldrik. Oh, keren ini. Anak seusia 14 tahun sudah tanya aliran Islam. Berapa? Oh, 13 tahun. Angka sial. Malah angka sial. Dilem ngono ki lho malah angka sial. Kayak salah satu episode saya di Hasanah Trans 7 itu kemarin lucu. Benar nggak kalau alis dikerok, dikerok, kita bisa melihat iblis? Nah, saya bilang iya. Caranya gimana? Kamu bercermin. Lihat iblis. Dirinya sendiri dong. Setan dulu, setan. Gimana, Gus? Caban kene-kene siap-siap nyanyi ngopo lho nggo ning kono. Ora tak bayar kowe. Jadi gini, kan ada hadis tuh, ada 73 aliran dalam Islam dan yang benar cuma satu. Dan yang benar cuma satu. Apa itu? Aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah, persoalannya adalah hari ini hampir semua golongan menyatakan dirinya adalah Ahlus Sunnah. Nah, Ahlus Sunnah. Lah, bagaimana kemudian kita menyikapinya? Menjadilah orang Islam yang baik sesuai tuntunan gurumu yang baik. Dan Adrik harus ingat, guru yang baik itu siapa? Al ulama alladzina hum warasatul anbiya. Kiai, ustadz yang sanad nasab keilmuannya nyambung sampai Kanjeng Nabi. Contoh begini, saya kasih contoh ya. Gus Miftah dapat ilmu dunia malam dari siapa? Salah satu inspirasi saya itu namanya Gusmi, Kiai Imam Jazuli dari Kediri, makamnya di Tambak. Gusmi ini muridnya siapa? Gusmi ini muridnya Mbah Dalhar, makamnya di Gunung Pring, Magelang. Salah satu gurunya Mbah Dalhar itu siapa? Namanya Nabi Khidir. Buktinya apa? Gusmi itu salah satu bentuk riadohnya kepada Mbah Dalhar adalah membersihkan sandalnya Mbah Dalhar. Jadi Anda itu jangan salah ya. Kenapa kok santri itu kalau kiai masuk masjid atau kalau masuk rumah sandalnya rebutan untuk dibersihkan? Karena kiai-kiai besar itu dulu riadohnya salah satunya adalah membersihkan sandalnya kiai. oh. Kiainya masuk masjid, sandalnya dibalik. Sing dimasuk diwalik iki madhep ngulon dadi madhep ngetan ora tumplak ngene malah Agak balik ngene iki. Lah satu ketika Mbah Dalhar itu di kamar, sandalnya itu ada dua pasang. Ada dua pasang. Yang satu pasangnya itu mirip dengan sandalnya Mbah Dalhar. Gusmi mikir, ini sandalnya siapa? Dibersihkan semua. Ini nggak mungkin kalau orang biasa, sandalnya sama kok. Akhirnya ditunggu sampai jam 2 malam, tamu nggak keluar. Begitu Gusmi ketiduran, tamunya keluar, lari, dikejar sama Gusmi. Cuman kelihatan punggungnya tok. Maka kemudian Gusmi bertanya kepada Mbah Dalhar, Mbah, tadi malam siapa tamunya kok sandalnya mirip dengan jenengan? Nggak dijawab sama Mbah Dalhar. Keesokan harinya ditanya lagi, sinten Mbah? Mbah Dalhar jawab, tamu saya semalam adalah Nabi Khidir alaihissalam. Jadi kalau kemudian saya bersanad soal ilmu itu, barangkali ya mohon maaf, Nabi Khidir punya murid namanya Mbah Dalhar, Mbah Dalhar punya murid namanya Gusmi, Gusmi punya murid namanya Miftah. Maka saya bisa mempertanggungjawabkan kenapa saya ngaji di klub malam. Kalau kemudian hari ini dipermasalahkan oleh Ustadz Mahir Atuwailibi, dipotong kemudian di Twitter, di tweet, Gus Miftah mengatakan pengajian dengan lonte itu adalah pengajian paling menyenangkan. Saya jawab ya, itu dulu sarkas, sindiran. Bahwa kemudian orang-orang yang mengkritik saya pengajian di klub malam, saya sindir, ya menyenangkan. Kenapa? Karena ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Itulah alasan kenapa kalau saya pengajian pasti pakai kacamata hitam. Agar? Kenapa? Karena kalau pakai kaca lemari berat. Dapur kaca lemari. Ayo, benar. Jadi saya punya sanad. Kalau kemudian Mahir mengatakan Gus Miftah apa cinta lonte? Ya, saya cinta dengan lonte. Saya senang dengan lonte. Karena senang belum tentu make. Orang make belum tentu senang. Senang. Pinter kok jawab aku.
Wong seneng belum tentu make. Kalau make belum tentu seneng. Seneng. Wong royal kira nganggo seneng waton bayar plik rampung ngono kuwi tok. Kalau kemudian saya ditanya, "Kenapa kok senang, Gus?" Bagaimana saya tidak senang? Ketika saya ngaji mereka nangis, ingat dosa. Saya berdoa, ya Allah ampuni dosa mereka, mereka tidak tahu melakukan ini ya Allah, karena kebutuhan keluarganya ya Allah, karena untuk orang tuanya, karena untuk anaknya. Begitu saya berdoa mereka menangis. Bagaimana saya tidak senang dengan mereka? Saya itu kalau berdoa dengan mbak-mbak malu karena mereka menangis, maka kadang-kadang saya ikut-ikutan menangis. Kenapa saya menangis? Apakah karena saya ingat dosa? Enggak, saya nangis karena gengsi. Lonte nangis masuk aku ora. Wah, Karena gengsi. Jadi kalau kemudian ngomong soal itu, maka Aldrich harus belajar kepada guru yang benar ke depan. Lah, kalau kemudian guru yang benar itu seperti apa? Yang sanad keilmunya nyambung sampai Kanjeng Nabi. Karena kiai itu juga modelnya macam-macam, Le. Kenapa kiai macam-macam? Karena Nabi juga jumlahnya banyak, maka warisannya beda-beda. Nabi itu jumlahnya berapa, Aldrich? Berapa jumlah Nabi? Bukan 25, 124.000 Nabi. Banyak sekali ya. Lah kiai itu ahli warisnya para nabi, maka warisannya beda-beda. Ada kiai mendapatkan warisan kekayaan dari Nabi Sulaiman, maka ada kiai kaya umpamane kayak temennya Mbak Maya, Ustadz Yusuf Mansur kaya. Ada kiai mendapatkan warisan Nabi Dawud kerajaan, maka ada kiai jadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf, Gus Dur. Ada kiai mendapatkan warisan Nabi Musa, gagah begitu turun, Gus Maksum, pendekar pagar Nusa, gagah. Ada kiai mendapatkan warisan Nabi Khidir, cerdas. Ada Pak Kiai Said, ada Ustadz Adi Hidayat, ada Gus Baha, cerdas. Ada kiai yang mendapatkan warisan Nabi Isa, kere umpamane Heri sapi balap, kere umpamane beda. Ada nabi yang mendapatkan, ada kiai yang mendapatkan warisan ketampanan Nabi Yusuf, Gus Miftah umpamane, itu beda-beda. Rada salah kata gue. Bener itu. Bukan, hoak. Jadi belajarlah kepada guru yang tepat. Itu saja itu loh. Kalau mikir golongan mana, semua orang mengatakan golongan saya adalah golongan terbaik. Tapi kalau saya selalu mengatakan, akuilah golonganmu sebagai golongan terbaik tanpa harus menyalahkan orang lain. Jadi, kowe bener, aku bener, kowe bener menurutmu, aku bener menurutmu. Ya wes, gak usah berdebat gitu loh. Masa orang Islam hari ini di era milenial hanya berdebat hanya gara-gara apakah doa orang hidup diterima oleh yang mati. Wong Amerika, wong Cina itu sekarang sudah membuat teknologi seperti matahari. Bahkan mohon maaf, produknya ini lebih panas 16 kali lipat dibandingkan matahari. Wow. Yang akan berfungsi tahun 2050 itu Cina. Lah kita hari ini baru masih berdebat soal apakah doa orang hidup diterima oleh yang mati. Ya nggak maju-maju. Makanya tadi saya siaran dengan Pak Muldoko yang tayang hari ini, saya bilang, saya meyakini Pak Muldoko. Kenapa Gus? Corona ini tidak akan lama. Kenapa? Karena buatan Cina. Karena buatan Cina ya. Kalau gawean Cina biasanya rasuwe. Amin, semoga segera selesai. Ini loh. Nggak suwe gitu loh. Jadi banyaklah belajar kepada guru yang sangat keilmuannya tepat. Kalau Anda mengatakan yang paling benar boleh, tapi bukan berarti diperbolehkan untuk menyalahkan orang lain. Oke, Aldrich. Gitu ya. Kayak calon kiai kayak. Amin. Mbuh kiai apa? Kayak langgeng. Yuk lanjut. Pertanyaan nomor Yang di atas. ada di atas. Ada lagi nggak? 6, nomor 6. Ada lagi? Oh, yang di sebelah sini nih. Mau nanya, Mbak? Ya, yang tanya malu nggak apa sih? Mau nanya malu. Belakang ada ini nih kayaknya, Vira. Ada? Ada. Sebentar, di depan dulu, yang depan dulu. Oke. Mau nanya, Mbak? Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten kalau mau tanya rumah tangga boleh, Gus? Oh, boleh. Nama saya Astri, rumah saya Sayegan. Oke. Saya sudah berumah tangga 20 tahun lamanya. Wow. Tapi setiap tahun suami saya selalu ada hadir wanita lain setiap tahun. Setiap tahun. Ganti-ganti terus. Kok kamu tahu?
karena saya ngonangi. Oh, OTT, operasi tangkap tangan. Oke. Angel. Yang terakhir baru kemarin 2 minggu ini saya juga curiga, tapi alhamdulillah tertangkap berkat teman saya. Di video Karena- enggak? Di video enggak? Ada. Pelakor gitu. Ada. 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 Terus. Apa Seru ini? nih, seru Terus. nih, seru. Lanjut. Slow. Saya Mohon bersabar, ini adalah ujian. saya bingung. Selama 20 tahun itu kan saya bersabar. Apakah sampai saat ini saya juga harus bersabar? Bagaimana cara saya menyikapinya, Gus? Soalnya saya juga kasarane gelas wis ambiar. Saya bertahan karena buat putra putri saya. Saya kuat buat putra putri saya. Saya nggak mau putra putri saya tidak bahagia. Saya berusaha menyingkirkan ego saya. Oke. Saya mohon doa Gus Wisma, sama juga gimana cara mengatasinya agar saya tetap bisa bertahan sampai ajal menjemput saya. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana bisa bertahan sampai ajal menjemput saya? Saya doakan ajalnya cepet ya. Kok gitu sih, Gus? Lawas ajalnya itu kan orang kerasa meneh. Ya, jangan gitu dong. Doanya jelek banget sih. Kayaknya pertanyaannya salah deh itu harusnya. Salah. Harusnya bagaimana menyikapinya gitu loh. Ini di YouTube yang nonton 2.500. Wah. Tepuk tangan. Biasa. Gimana, Gus? Saya selalu mengatakan apa ya? Tolong hargailah perasaan wanita. Kenapa? Karena gajimu tidak akan pernah mampu membayar perasaan wanita. Tepuk tangannya keras sekali ya sebelah sini nih. Pasti sangat mencintai istrinya ya. Oh, belum Dan lagi. yang mbak-mbak yang belum menikah, ini quote dari Gus Miftah untuk kalian. Oke. Kalian dengerin betul. Kalian tolong dengarkan ini. Carilah lelaki yang bisa membuatmu lebih solehah. Bukan hanya mengubah statusmu dari single menjadi menikah. Lah mau ndelok wong lanang sing iso ngacengan, halah cah ben iki kabeh. Makanya kalau kamu cari istri, cari suami jangan terburu-buru. Katakan jomblo nggak masalah. Jomblo itu bukannya nggak laku. Jomblo itu sungguh sangat mahal harganya. Kenapa? Yang bergonta-ganti pasangan itulah yang murahan, tak kandani. Oh, gagah. Ngomong ke jomblo, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena saya mampu menahan syahwatku. Wah, tepuk tangan untuk jomblo. Tarik sis. Aku loh diomongin ngono aku sedih nduk gitu loh. Jadi carilah lelaki yang bisa membuatmu lebih solehah, bukan hanya yang sekedar mengubah statusmu dari single menjadi nikah. Lah, bagaimana kemudian kalau sudah terjadi seperti itu? Nggak ada orang menikah itu diniati untuk putus, untuk bercerai, nggak ada. Tapi juga Islam nggak melarang untuk bercerai. Maka dikatakan abhodul halal indallahi at-tolak. Kalau memang masih bisa dibicarakan, dibicarakan. Kalau nggak kuat, ya gimana lagi? Karena perceraian itu halal walaupun dibenci sama Tuhan. Kan pertimbangannya banyak, Nduk. Apakah saya harus bercerai atau lanjut? Pertimbangannya terbanyak, variabelnya banyak. Termasuk apa? Termasuk soal anak, termasuk bagaimana kemudian kehidupan berikutnya dan lain sebagainya. Lah kalau kamu masih kuat, ya dinasihati, kamu doakan. Ya kalau kamu nggak kuat ya sudah. Makanya cowok-cowok itu, cewek-cewek, kalau ada cowok senang dengan kamu nggak, jangan sampai kemudian kamu hanya dimodusin. Katakan sama pacarmu, Mas, kalau kamu yang sayang sama aku, lakukan satu di antara dua. Apa? Halalkan atau tinggalkan. Wah, sikap ya. Sikap. Oh, sikap. Solusinya kuwi nduk, siji kowe sabar, loro kowe njeluk pegat. Wong wedok ki iso megat tapi bisa mengajukan pegat. Sabar anten wates apa mboten Gus? Ora ana, sabar duwe wates, sing duwe wates mung kulon praga. Wates.
Gitu Bu. Oke Mbak Asri ya, saya Mbak doakan Asri. mudah-mudahan keluargamu baik-baik saja. Amin. Ya. Amin. Wah, Oke. 20 tahun loh. 20 tahun Rek. Tiap tahun ganti loh. Tiap tahun ganti. Maka kalau Gus Miftah berprinsip Gus Miftah ini seperti tikus. Apa tuh? Mlebu metu lenge mung siji. Kayak musisi. Itu kalau jadi sinetron Indosiar bagus tuh. Wah, api, pasti Bagus. api. Beranak dalam kubur. Salah. Bukan. Berita istri fuckboy. Istri fuckboy. Berita istri fuckboy. Oke, yang di belakang Nis. Ada lagi? Nomor 7. Ada? Ini. ngaji alon Masih di dalam. alon Ini lagi. Ini grup The Paragon sepertinya, Fit. sapa santri sing nakal ra iso apa-apa aku ngaji alon alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Lah jomblo beda. Jomblo beda. Aku mundur alon alon mergo sadar aku sapa mung digoleki pas WA-mu sepi. Aku mundur alon alon mergo kowe ra gelem kelon. Alah sak Telon kan. Lanjut. Silakan Mas. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ari Ramdhani. Apa? Ari, Gus. Ari Ramdhani. Namanya lebih bagus daripada wajahnya. Gak boleh ngomongin fisik kayak gitu itu loh. Cuma Nami gak boleh fisik kayak gitu. Tapi fakta ya. Oh iya. Coba lihat. Oh iya. Oh, oi. Tutupan kameramen soalnya aku mau jebol. Gus. Mas. Ya, Saya mau tanya, Gus. ya. Ya wes. Enggak, mau curhat dulu, Gus. Ya, curhat tentang juraganmu. Enggak, tentang saya sendiri, Gus. Oh ya. Ini masalah ibadah, Gus. Saya kadang tuh malu dengan usia saya yang sudah segini. Saya rasa saya tuh udah waktunya Meninggal. enggak. Amit. Rajin ibadah, Gus. Oh, rajin ibadah. Meninggal. Kadang saya malu sama yang seusia di bawah saya kok sholat aja itu gampang itu loh, nggak males-malesan itu loh, Gus. Lah terus saya mau tanya itu Aku kudu piye? enggak, Oh, enggak. Tuhan itu menciptakan manusia itu untuk taat beribadah kepada Allah. Sedangkan Tuhan juga itu mengizinkan setan untuk menggoda manusia supaya tidak beribadah. Kenapa saya banyak setannya, Gus? Dulu, Gus. Oke. Jadi saya pengen penjelasan Gus Miftah itu gimana biar saya itu bisa taat yo. Oke, biar bisa di setan ya. Sholat ge Oke. gampang ngoten lho, Gus, mboten males ngoten pripun, Gus. Oke. Terima kasih. Los dondang lanjut lehmu maksiat tutup no senengmu rasa mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakono kabarmu tandane iku ora rindu nanging pengen banget cabut nyawamu. Ari. Jangan menunggu istiqomah. Istiqomah matimu tidak menunggu istiqomahmu. Ajalmu tidak menunggu taubatmu. Kematianmu tidak menunggu istiqomahmu.
tapi istiqomahlah sambil menunggu kematian. Ya emang angel itu, emang angel, orang gampang. Saya dulu mendisiplinkan saya begini, kan ada hadis qudsi bunyinya begini loh, ida ahabba abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu wa ida kariha liqa'i fa karihtu liqa'ahu. Ketika seseorang itu cinta ketemu dengan Tuhan, Tuhan cinta ketemu dengan kita. Tapi kalau kita benci ketemu dengan Tuhan, Tuhan akan benci ketemu dengan kita. Makanya saya punya cerita, ada seseorang minta dipotongkan rambutnya di rumah tukang potong rambut. Begitu dipotong rambutnya, sang tukang potong bilang, mas tak kandani, Gusti Allah kira ono lho. Kok sampai ngomong ngono, buktinya apa? Deloken ke lho. Kalau memang Allah itu ada, kenapa hari ini ada orang miskin gak bisa makan, anak terlantar gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa berobat? Kemana Tuhan ketika melihat orang-orang seperti itu? Orang ini diam, oh ya bener ya. Begitu dia mau pulang, dia mikir, mosok aku kalah sama tukang potong rambut? Kemudian apa yang dia lakukan? Begitu buka pintu, Allah langsung kasih jawaban. Jawabannya apa? Di depan rumah tukang potong rambut ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan. Jangan bilang kayak Gus Miftah, tak ajar. Enggak, hanya tak batin saja cukup ya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Pintu kembali dia tutup, dia masuk ke dalam rumah. Dia katakan kepada tukang potong rambut, Mas, jenengan tak kandani. Ternyata tukang potong rambut di dunia itu tidak pernah ada. Buktinya apa? Kalau memang tukang potong rambut itu ada, kenapa hari ini ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan? Kemana tukang potong rambut? Tukang potong rambut jawab, Mas, tak kandani. Kalau hari ini ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan, bukan berarti tukang potong rambut itu tidak ada, tapi salah dia kenapa tidak mau datang ke rumahnya tukang potong rambut. Orang yang dipotong rambutnya ini jawab, podo Mas, kalau hari ini ada orang miskin gak bisa makan, anak terlantar gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa berobat, bukan berarti Allah itu tidak ada, tapi salah mereka kenapa tidak mau datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan maka dikatakan anak ingdadzoni abdibi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kamu mendekat, Allah mendekat, kamu menjauh, Allah menjauh. Aku tahu ngerasa gini, bagaimana kemudian saya dulu wes sholat duha, sholat 5 waktu tertib, tapi kenapa kok kemudian hidup saya susah? Ternyata apa? Butuh yang harus saya evaluasi. Sholatku tertib, tapi waktunya orang pas, belum di awal waktu. Kita evaluasi di situ. Oh, aku wis sholat tapi ndonga aku kurang. Bar sholat aku ndonga. Yang tadinya mat kolamcing, komat teko salam plencing. Akhirnya bar sholat aku ndonga rada oke. Kita evaluasi. Apalagi kemudian kok berani kita meninggalkan sholat. Ingat ya, Nabi Musa dicurhati sama PSK. Bukan PSK, cewek nakal. Dia datang nangis ke rumahnya Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa tanya, kenapa kamu nangis ke rumah saya? Nabi Musa, saya wanita pendosa. Apa dosa yang kamu lakukan? Saya berzina, kemudian saya hamil, ketika anak lahir saya bunuh. Nabi Musa bilang, kamu pergi dari rumah saya. Rumah saya rumahnya orang baik, kenapa kamu datang membawa dosa? Dia pulang nangis. Begitu perempuan ini nangis, malaikat Jibril datang menegur Nabi Musa. Mus, apa Jibril? Kenapa perempuan itu kamu usir? Gimana? Dia datang membawa dosa, dia zina, hamil, kemudian anaknya dibunuh. Nggak bisa. Apa jawaban malaikat Jibril kepada Musa? Mus, awakmu tak kandani. Kamu tahu nggak? Ada dosa yang lebih besar daripada orang zina, daripada hamil kemudian anaknya dibunuh. Apa Jib? Ketika seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa sebab dan alasan, itu lebih besar daripada dia berzina, lebih besar daripada membunuh anaknya. Maka kemudian saya bilang begini, kita itu sholat bukan karena diperintah oleh Tuhan, tapi karena kita malu semua hidup kita dicukupi oleh Tuhan. Saya bilang kita itu berbakti kepada orang tua bukan karena perintah agama, tapi karena kita memang butuh berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa kamu sholat? Bukan karena beri perintah, tapi karena saya memang butuh untuk sholat. Jadi enteng pemahamannya, tapi karena perintah abot. Kayak kemarin Marjuki bilang sama saya, alhamdulillah bro, sholatku mulai tertib, tapi aku orang iso ninggal bir. Ya ora masalah, wong cangkem-cangkemmu dhewe, aku ya ngono. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Ketika orang ngaku beragama Islam, dia tidak mau sholat, ibarat orang walaupun masih hidup sudah dianggap mati. Barang mati jenenge batang.
Makanya kok awakmu ngakune Islam ora gelem salat gaweane udut, berarti ana batang udut. Ya. Ibu sholat, suaminya nggak sholat, bengi ibu dikeloni bapak, berarti ibu dikeloni batang. Oh, bojo wedok ora sholat, sing lanang ora sholat, bengi turu bareng, batang kelonan. Maka cukup saya katakan, Ari, ndablek kuwi urusanmu, tapi jangan pernah tinggalkan urusan sholatmu. Aku kanca-kancaku klub malam cah Nasrani, dino minggu tak WA wale, ayo nang gereja. Sing Islam, ayo Jumatan. Saya tuh kalau Sabtu sore WA kohoho liquid, bro ayo kono makan yang liquid, kono liquid, kono makan yang gereja. Kadang-kadang jawabannya nggak enak, sorry Gus, gereja saya gereja negeri. Maksudnya apa? Sabtu minggu libur. Waduh ya ora tau makan. Kowe ndablek urusanmu ri, tapi jangan pernah tinggalkan sholatmu. Oke? Gitu Mas Ari. Oke.